Halo teman-teman teknik sipil, welcome back to my channel The Civilers. Pada vlog kali ini saya akan mencoba mereview salah satu software teknik sipil yang dikeluarkan oleh Bentley, yaitu software ini bernama RCDC. Beberapa pakar yang biasa menggunakan software StatPro biasa menyebutnya yaitu Stat Advanced Concrete Design. Software ini mempunyai fungsi di salah satunya yaitu melakukan analisa desain pada struktural konkret, kemudian melakukan detailing dan menghasilkan output berupa drawing, serta melakukan estimasi serta membuat summary reporting. Mungkin biasanya beberapa teman pada saat menganalisa menggunakan StatPro ataupun ETABS ataupun SAP, setelah melakukan analisa untuk detailing baik itu perhitungan atau analisa kebutuhan rebar, analisa reinforcement pada konkret, semua dilakukan secara manual menggunakan spreadsheet Excel. Nah, software ini dia mempunyai sebuah tools yang dapat terintegrasi oleh software lainnya, yaitu StatPro dan ETABS. Jadi hasil analisa ETABS atau StatPro dapat terintegrasi oleh RCDC sehingga dapat dilanjutkan analisa lebih detail lagi atau detailing, drawing, serta reporting. Mungkin langsung saja saya coba mereview software ini, dan sebelumnya just informasi aja. Yang saya review ini hanyalah sebagai pembelajaran, jadi untuk teman-teman yang tertarik dengan software ini langsung saja dapat membuka website Bentley untuk mengenal lebih dekatnya atau ingin membeli lisensinya. Tapi jika teman-teman berminat sebagai untuk pembelajaran, silahkan komen di vlog saya ini. Oke, langsung saja seperti apa softwarenya akan saya coba review. Secara singkat ya, saya akan coba review. Langsung saja saya buka. Nah, ini dia tampilannya untuk software RCDC. Untuk tampilan ikonnya seperti ini, dan jika sudah saya klik, dia mempunyai tampilan seperti ini. Nah, inilah tampilan awal pada saat kita membuka software RCDC. Tampilannya seperti ini. Seperti biasa kita diminta untuk menginput detail project yang akan dikerjakan. Kemudian di sini saya juga akan mereview pertama yaitu desain code yang dipakai pada software RCDC. Nah, desain code yang disediakan di sini kebetulan yang saya install ini RCDC Connect Edition. Di sini dia sudah memakai ACI 318M 2014. Ini yang biasa SNI beton kita biasanya merefer ke ACI 318M 2014. Jadi buat teman-teman yang ingin mencoba analisa reinforcement rebar atau detailing, dapat menggunakan ACI 318M 2014 yang bisa sesuai dengan SNI beton kita. Kemudian analisa data yang dipakai pun dia dapat mengambil analisa data dari StatPro dan ETABS. Jadi teman-teman yang biasa menggunakan ETABS dapat dilakukan analisa detailing menggunakan software RCDC ini. Kebetulan nih saya sebelum-sebelumnya menganalisanya menggunakan analisis data dari StatPro. Kemudian apa aja yang dapat dianalisa oleh software ini? Di sini dia menyediakan beberapa parameter analisa yang disediakan oleh software ini, yaitu dia dapat menganalisa desain elemen untuk pelcap, footing, kolom dan wall, beam dan slab. Pada vlog kali ini saya hanya akan mereview tampilan-tampilan dan hasil output pada software RCDC. Untuk next vlog akan saya buatkan tutorial menggunaan software RCDC baik dari desain pelcap, footing, kolom, beam dan slab. Oke, langsung saja saya buka detailnya seperti apa. Di sini ada beberapa project atau trial yang kemarin saya kerjakan menggunakan RCDC. Di sini akan saya coba buka. Dan tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kemarin sebelumnya saya coba menganalisa pelcap pada struktur yang telah saya analisa menggunakan StatPro, kemudian saya generate menggunakan RCDC dan hasilnya seperti ini. Seperti biasanya teman-teman jika menggunakan RCDC tampilannya akan seperti ini ya, ada desain input, file konfigurasi, desain output. Di sini kebetulan yang saya analisa adalah pelcap, jadi dia tampilan seperti ini. Kemudian kalau kita analisa slab atau kolom atau wall akan berubah lagi tampilannya di sini. Oke, seperti biasa dia mempunyai settingan seperti ini, ada general setting, reinforcement setting, detailing ya. Kemudian file capacity. Ini saya buka satu-satu ya, general setting seperti ini umumnya.
Jadi urutannya nanti teman-teman jika menggunakan RCDC dari menu setting ini semua, kemudian kita input parameternya terlebih dahulu. Ini seperti biasa di general setting ini kita menentukan jumlah filenya, diameter file, kemudian spesifikasi rebar kita, kemudian spesifikasi konkret yang dipakai, kemudian selimut betonnya berapa, semua kita terjemahkan di sini di menu setting ini, general setting. Kemudian untuk reinforcement settingnya sama di sini ya, aturan-aturan mainnya, kebutuhan rebar areanya berapa persen, kemudian diameter rebar yang dipakai berapa, kemudian maksimum spasinya berapa, maksimum tulangan gesernya berapa, semua kita terjemahkan di sini. Ya, ini seperti ini settingannya. Kemudian untuk kebetulan nih saya memberi contohnya adalah analisa file cap. Di sini dia juga mempunyai settingan untuk file capacity-nya teman-teman input. Di sini diameter yang dipakai berapa, kemudian allowable compression, tension, dan lateral auto shear-nya berapa teman-teman input sesuai data file yang teman-teman punya. Jika sudah semua setting parameter sudah teman-teman atur, dia di menu kemudian menyediakan menu desain untuk melakukan auto design, dan otomatis si software akan mendesain secara otomatis berdasarkan beban-beban yang sudah dianalisa pada saat menggunakan Start Pro atau etap sebelumnya. Oke, kemudian saya cek saya review juga dia untuk beban kombinasinya seperti apa yang dipakai pada software ini. Di sini teman-teman bisa buka view, di sini ada primary load case. Nah, primary load case ini adalah beban yang dipakai pada analisa software sebelumnya. Sebelumnya saya menggunakan Start Pro, jadi otomatis karena saya generate menggunakan RCDC, beban-beban semuanya masuk ke sini dengan otomatis. Persis semuanya masuk ke sini. Kemudian dia juga punya untuk load kombinasinya seperti ini. Ini yang load kombinasi yang sudah saya buat di software Start Pro, kemudian saya generate menggunakan RCDC dan masuk ke sini semua. Oke, langsung aja mungkin ya hasil reportnya seperti apa. Nah, dari software ini saya akan tunjukkan. Nah, saya klik report. Pertama, hasil report pertama, kebetulan ini saya melakukan analisa file cap. Jadi hasil report pertama yaitu file layout. Nah, kalau kita klik file layout munculnya seperti ini drawingnya, dan ini bisa di save. Nah, di save dalam bentuk DXF, artinya bisa teman-teman buka menggunakan AutoCAD, kemudian teman-teman ubah stylenya sesuai standar project teman-teman masing-masing, penamaannya, ukurannya, dimensinya, gridnya teman-teman ubah, layernya sesuai standar project masing-masing. Dia hasilnya seperti ini reportnya. Kemudian untuk text schedule-nya mau ditampilkan secara vertikal atau horizontal. Misalkan di sini ditampilkan secara vertikal. Nah, seperti ini file cap schedule-nya. Ya, nanti bisa teman-teman gabung di sini. Ya. Kemudian report yang dihasilkan detailing drawing. Nah, kebetulan ini saya ada 8 file cap ya. Saya akan coba tampilkan satu aja mungkin ya, atau semuanya aja mungkin ya saya tampilkan di sini. Misalkan saya tampilkan semuanya 8 file cap. Plan section saya tampilkan di sini, muncul dah detailing drawingnya. Tunggu, nah ini dia, otomatis langsung muncul semua detailing drawingnya. Detailingnya seperti ini. Nah, di sini sama detailing drawingnya bisa teman-teman save, kemudian teman-teman buka pakai AutoCAD, kemudian diubah style penggambarannya, style drawingnya ini teman-teman ubah sesuai standar project teman-teman punya teman-teman sendiri. Jadi mungkin bisa diubah sesuai berdasarkan standar project yang dipakai oleh teman-teman. Jadi mungkin dimensinya atau layarnya diubah. Ya, seperti ini tampilannya untuk output reportnya. Ini untuk detail drawing. Kemudian untuk desain summary-nya ada desain summary secara file cap gitu ya. Desain summary-nya ini seperti ini, file diameter yang dipakai berapa, mutunya berapa, tulangan yang dihasilkan berapa. Ini untuk desain summary secara singkatnya seperti ini. Kemudian untuk desain kalkulasinya, nah sini saya misalkan saya munculkan PC1 file cap 1 aja saya munculkan. Nah, desain kalkulasi inilah desain kalkulasi berdasarkan analisa yang dilakukan oleh RCDC. Outputnya seperti ini perhitungannya. Nah, code referensi yang dipakai ini dia. Nah, ini klausel yang ketentuan-ketentuan yang mungkin teman-teman bisa buka di ACI 318 ya.
untuk detailnya seperti apa, ketentuan 2265 itu apa, 228 itu apa, teman-teman bisa buka langsung di IC 318. Dan kemudian di sini di summary kalkulasi ini sangat detail ya, ini parameternya. Kemudian ini pengecekan maksimum load di satu file, kemudian di file group ini pengecekannya. Kemudian ada pengecekan gesernya pada file, kemudian cek uplift pada file ya, kemudian analisa perhitungan rebarnya juga dimasukkan di sini. Lengkap, sangat lengkap ini untuk hasil report summary summary kalkulasinya. Selain itu selain report desain kalkulasi, dia juga dapat mengeluarkan file capacity check ya. Misalkan saya keluarkan PC1 aja. Nah, seperti ini file capacity checknya ya, berdasarkan beban kombinasi yang telah kita input. Di sini saya ada beban kombinasi nomor 1 yang ada pada start point ya, sampai 217. Kemudian selain itu hasil output reportnya dia juga mengeluarkan bill of quantity atau BOQ. Nah, di sini dia BOQ yang ingin keluarkan seperti apa. Misalkan ini saya keluarkan semua dan kita bisa mengasih harganya juga, harga rate-nya. Kebetulan di sini untuk uangnya ini di sini ada pakai dolar, pound, euro, RS ya. Kemudian ini harganya bisa teman-teman tentukan dengan harga yang teman-teman punya ya. Nah, jika sudah teman-teman input, klik OK, tampilannya seperti ini. Summary sesuai harga cost teman-teman, rate-nya segini, total dan hasilnya segini. Cuman ini jarang saya pakai ya untuk BOQ, karena untuk BOQ saya biasanya lebih coba menghitungnya secara manual menggunakan spreadsheet, tidak menggunakan LCDC. LCDC hanya saya pakai untuk melakukan analisa kebutuhan rebar, detailing, drawing, serta bargaining schedule, serta untuk reporting analisis struktur. Oke, lanjut. Di sini selain report BOQ, kita juga bisa mengeluarkan untuk bargaining schedule ya. Di sini saya coba ya, generate BBS. Misalkan saya akan mengeluarkan bargaining schedule untuk PC1 aja. Sebenarnya ada 8 file cap, cuman saya akan keluarkan satu aja. Kemudian tampilannya dia bisa berbentuk Excel ya, ataupun berbentuk tampilan langsung di layar, bentuknya AutoCAD. Misalkan di sini saya akan tampilkan dalam bentuk Excel ya. Saya coba saya save di mana ya? Saya coba saya save di sini. Sekarang namanya 1. Oke. Kita tunggu. Kita lihat. Nah, ini dia Excelnya sudah kita buka. Nah, ini dia hasil bargaining schedule-nya. Langsung ada ada sketch-nya juga, ada ukuran potongannya ya. Kemudian totalnya segini, beratnya segini, panjangnya segini, untuk diameter 10, 19 meter, diameter 13, 39 meter, total 58 meter. Untuk beratnya diameter 10, 11 kilo ya. Semua totalnya seperti ini untuk bargaining schedule-nya. Tinggal kita run, tinggal kita export, bargaining schedule-nya keluar semua. Selain kita keluarkan dalam bentuk Excel, kita juga bisa keluarkan dalam bentuk drawing, langsung muncul pada layar kita. Langsung bisa kita klik, kita muncul semua di sini tampilan untuk bargaining schedule-nya. Karena kalau dalam bentuk gambar seperti ini ya, bentuk drawing ya. Kalau dalam bentuk spreadsheet atau Excel seperti tadi ya. Jadi seperti ini teman-teman untuk RCDC ya, yang bisa saya review singkat. Kebetulan yang saya review ini saya membuka contoh untuk analisa desain file cap. Sebenarnya tidak hanya untuk file cap ya, dia bisa untuk kolom, balok, dinding, kemudian untuk fondasi, shallow fondasi juga bisa ya.
Jadi seperti ini untuk analisanya, teman-teman bisa mencobanya nantinya jika mendapatkan software ini. Jika ada yang tertarik dengan software ini, langsung aja komen di bawah ya, akan saya berikan satu contoh software sebagai pembelajaran aja. Tapi jika teman-teman ingin menggunakan untuk projectnya, saya sarankan untuk membuka website Bentley dan bisa dilihat di sana untuk detailnya bagaimana cara mendapatkan lisensinya. Itu aja teman-teman, review singkat saya. Kesimpulannya dari software ini, menurut saya sendiri software ini sangat efektif dan bermanfaat, karena sebelumnya biasanya saya melakukan analisa menggunakan StatPro. Setelah saya lakukan analisa, saya mengeluarkan gaya-gaya dalam pada balok dan kolom yang nantinya saya pakai untuk melakukan perhitungan penulangan pada struktur saya. Ya, biasanya saya menggunakan bantuan Excel dan sangat complicated ya, sangat rumit, karena step by stepnya itu sangat panjang. Saya harus mengambil gaya-gayanya satu persatu, gaya-gaya dalam pada struktur saya ambil satu persatu, baru saya hitung dalam kondisi maksimum. Tapi jika saya menggunakan software ini, saya hanya mengambil data dari StatPro, kemudian saya generate, saya ekspor ya. Setelah itu saya lakukan general setting untuk reinforcement rebarnya, kemudian pembebanannya dan sebagainya, dan langsung kita running dan langsung didapatkan hasilnya ya, baik itu detailingnya, report summary-nya, report kalkulasinya, dan sampai bargaining schedule-nya. Jadi software ini sangat bermanfaat sekali buat teman-teman yang ingin mendesain secara detail untuk struktural konkret. Untuk struktural konkret. Jadi software ini sangat direkomendasikan. Oke, itu aja yang bisa saya review. Terima kasih. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dasipilr.